Suatu hari, seorang anak bernama Tania menemukan arloji tua peninggalan kakeknya yang ternyata memiliki kemampuan untuk memindahkannya ke masa lampau. Saat ia memutar arloji tersebut, Tania terpindah ke masa transisi ketika bahasa Indonesia pertama kali dirumuskan. Pada waktu itu, bahasa daerah dan bahasa asing mulai bercampur dan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Banget, mana ini banyak tugas. Loh, ini kan jam tangan kakek. Kakek, ini jam tangan spesial, tapi apa spesialnya ya? Tania memutar jarum arloji. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti ruangan, dan semuanya memudar menjadi putih. Wah, ini kenapa jadi? Tania tiba-tiba muncul di tengah keramaian pasar. Ia pun terkejut dan bingung. Orang-orang sekitar berbicara dalam bahasa Sunda, Jawa, Melayu, dan Belanda. Tania mencoba berinteraksi dengan pedagang di pasar. Aku di mana? Kan ada di Batavia. Tapi masa iya? Awak cari apa? Kalau saya boleh tahu, apakah saya di Batavia? Bahasa awak macam mana? Awak belajar dari mana? SMP. Tania pindah ke sebuah gedung pertemuan. Di sana, sekelompok pemuda tengah berdiskusi. Beberapa di antaranya berbicara dalam bahasa daerah. Namun, satu pemuda berdiri dan mulai berbicara dalam bahasa Melayu. Aku di mana nih? Hal pentingnya bakal orang bahasa enak. Kita harus merumuskan bahasa kesatuan, bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Bahasa ini akan menjadi bahasa Indonesia. Tunggu, bagaimana kalian sepakat dengan satu bahasa? Bukankah itu sulit? Who are you? Where did it come from? Aku hanya seorang pengamat, tetapi bahasa ini akan menyatukan kita di masa depan nanti. Yes, language is a tool of our struggle. It will unite us. Tania mulai memahami betapa pentingnya momen ini. Momen ketika bahasa Indonesia mulai terbentuk dari berbagai bahasa dan dialek yang ada. Setelah percakapan itu, Tania pun kembali ke pasar. Kali ini, bahasa yang digunakan orang-orang mulai terdengar lebih familiar. Bahasa Melayu semakin mendominasi, namun masih bercampur dengan kata-kata dari bahasa daerah dan Belanda. Apakah ingin membeli arloji, Nona? Tania pun tersenyum, menyadari bahwa kata harloge akan kelak berganti menjadi arloji dalam bahasa Indonesia modern. Arloji kembali berdetak. Tania sampai di tempat meja belajarnya. Ia sangat senang bisa mengetahui bagaimana bahasa Indonesia dapat terbentuk. Loh, kayaknya aku habis melihat peristiwa sejarah. Ternyata bahasa yang kita pakai sehari-hari udah ada ya dari dulu. Sekarang aku ngerti. Makasih ya, Kik. Bahasa Indonesia sudah ditetapkan kaidah berupa aturan yang tepat di bidang ejaan, tata bahasa, kosakata, dan peristilahan. Bermakna pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembukuan dalam bentuk buku
suatu tata bahasa seperti pedoman ejaan, pedoman lafal, pedoman pembentukan istilah, atau kamus. Di balik itu, Tania juga menyadari bahwa bahasa ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai bahasa daerah, bahasa asing, serta perkembangan sosial budaya. Dari Sabang hingga Merauke, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang menjembatani suku-suku bangsa yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.